kita. Brian. Baik. Tadi Ibu bilang materi kita tentang apa? Indahnya kebersamaan. Indahnya kebersamaan. Dengan subtema keberagaman di lingkungan rumah. Ya. Kira-kira di rumah ini siapa yang sering melakukan pekerjaan rumah? Ada Pak saudara di rumah atau tidak? Ada. Kalau apa itu keberagaman? Ibu mau tanya, apa itu keberagaman? Ada beberapa keberagaman. Keberagaman itu perbedaan. Ada beberapa jenis keberagaman. Yang pertama, keberagaman di sekolah, keberagaman di rumah, dan keberagaman di masyarakat. Keberagaman contoh keberagaman di rumah. Contoh keberagaman di rumah. Tadi Ibu bilang keberagaman ini perbedaan, toh? Ya. Berarti contoh perbedaan di rumah ini kira-kira apa? Tanggung jawab. Mungkin kita punya tanggung jawab. Di sini hari kita punya kebiasaan atau kita punya tugas. Mama bilang kita punya tugas itu cuci piring. Sementara saudara kita atau adik-adik kita dia ada di tugas yang lain. Itu keberagaman di rumah. Kalau keberagaman di sekolah itu bagaimana? Belajar dalam hal belajar itu keberagaman dalam hal belajar itu ada yang pintar, ada yang pas-pasan, ada yang sama sekali tidak bisa. Masih perlu bimbingan guru. Nah, keberagaman dari keberagaman ini sebagai siswa kita perlu menghindari ini yang namanya keberagaman. Kita di Indonesia ini memiliki banyak sekali bahasa daerah, tapi yang mempersatukan kita ialah bahasa Indonesia. Kita memiliki banyak bahasa, kita memiliki banyak suku, ras, dan agama. Tetapi sebagai siswa, kita perlu menghargai perbedaan. Contoh di sekolah, kalau teman dari agama lain menganut agama lain, ketika dia berdoa, kita harus menghargai. Atau ketika dia ada dalam contoh kayak seperti orang Muslim, kalau dia dalam masa-masa puasa, kita harus menghargai. Kita tidak boleh makan di sebelah dia. Sebaliknya juga kalau di rumah, ketika tanggung jawab saudara kita belum diselesaikan, kita tidak boleh memilah. Ini tanggung jawab kamu, saya tidak boleh bekerja. Itu tidak boleh. Tetapi kita laksanakan pekerjaan itu bersama-sama. Contoh keberagaman yang ada di masyarakat. Seperti yang tadi Ibu bilang bahwa di masyarakat ini banyak. Ada yang contoh keberagaman di masyarakat itu
Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang PNS, ada yang honor, ada yang petani. Itu contoh keberagaman di masyarakat. Nah, karena itu sebagai siswa, sekali lagi kita tekankan bahwa sebagai seorang siswa, kita menjauhi yang namanya keberagaman. Kita harus menghargai keberagaman. Apapun keadaan sesama kita, apapun kondisinya, kita harus menghargai keberagaman ini. Karena Indonesia memiliki satu semboyan, yaitu berbeda-beda, tapi tetap sama. Baik, Ibu akan bagi kalian dalam kelompok, 3 kelompok. Kita berdiskusi. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ada beberapa jenis keberagaman. Tadi Ibu bilang keberagaman di mana? Di sekolah, di rumah, masyarakat. Iya. Ibu mau bagi kalian dalam 3 kelompok untuk kita berdiskusi tentang apa itu keberagaman dan contoh-contoh keberagaman. Nanti ini 2 kelompok, ini 2 baris ada dalam 1 kelompok, ini 2 baris ada dalam 1 kelompok, dan ini 3 baris ada dalam 1 kelompok. Berdiskusi tentang apa itu keberagaman di masyarakat dan contoh-contoh keberagaman di masyarakat. Kelompok yang ini berdiskusi tentang keberagaman di sekolah dan contoh-contohnya. Lalu yang teman-teman yang kelompok di sini berdiskusi tentang keberagaman di rumah dan contoh-contoh keberagaman di rumah. Mulai berdiskusi, Ibu kasih waktu 5 menit, lalu salah satu maju dan mempresentasikan, masing-masing ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Berdiskusi dengan tenang, lalu nanti masing-masing ketua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
bisa di lingkungan ada yang pintar, ada yang pas itu, ada yang tidak sama sekali, ada yang berbeda agama, suku. Maju-maju dipresentasikannya, coba terus teman-teman punya ada yang punya. Presentasi kita mulai dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, maju. Terima kasih atas waktu yang kami peroleh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Keberagaman di masyarakat adalah kondisi di mana setiap individu memiliki perbedaan dalam berbagai aspek. Contoh keberagaman di masyarakat: PNS, honor, petani, kaya, dan miskin. Apa itu keberagaman? Ada yang berbeda agama dan ada yang berbeda suku. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang masuk kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang kami peroleh. Diskusi kami contoh keberagaman di sekolah. Misalnya seperti di lingkungan sekolah itu ada yang pintar, ada yang pas-pasan, dan ada yang tidak bisa sama sekali. Dan ada juga yang berbeda agama, suku, ras, dan budaya. Terima kasih. Maju kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang kami peroleh. Kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Keberagaman di rumah contohnya sebagai yang memiliki hobi membaca buku dan sang adik memiliki hobi menggambar, tetapi mereka membedakan seperti kita yang boleh beda hobi seperti kita. Iya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi dari teman-teman. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ibu mau menjelaskan sedikit tentang, Ibu mau mengulas kembali tentang materi mengenai dengan keberagaman. Tadi kita bilang keberagaman itu ada 3. Sekolah, masyarakat, dan di rumah. Nah, anak-anak tadi sudah menjelaskan, memberikan contoh bagaimana contoh keberagaman di rumah, masyarakat, dan di sekolah. Nah, dari keberagaman ini, Ibu kembali menekankan kepada anak-anak supaya kita bisa menghargai perbedaan. Kita perlu menghargai perbedaan sebagai generasi penerus bangsa. Kita harus menghargai perbedaan karena Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan, baik itu agama, suku, bahasa, budaya, dan sebagainya. Karena itu kita harus menghargai keberagaman kita. Dengan menghargai keberagaman, maka kita akan mendapat kedamaian, kita akan menciptakan rasa kedamaian untuk diri kita, untuk sesama kita,
kita mempererat dengan menghargai keberagaman, kita dapat menciptakan kedamaian. Kedamaian, lalu kita mempererat hubungan kita. Mungkin ada yang dari Jawa, ada yang dari Timur, ada yang dari Kupang, atau ada yang dari mana. Kita mempererat hubungan kita. Kalau kita saling menghargai, kita menghargai perbedaan, maka kita akan menciptakan kedamaian dan mempererat hubungan kita dan memperkuat solidaritas kita. Jadi perlu kita ingat bahwa kita harus menghargai setiap perbedaan-perbedaan. Apapun kondisi, apapun yang teman-teman lakukan, atau ada mungkin teman baru, atau kita ketemu siapa, kita tidak boleh menjauhi dia. Tetapi kita harus mempererat hubungan, kita memperkuat solidaritas kita. Baik anak-anak, saya akan memberikan tugas PR, pekerjaan rumah untuk anak-anak. Jadi siapkan buku masing-masing untuk bisa tulis PR. Kita akan menutup materi kita hari ini, menutup kelas kita hari ini. Namun sebelum itu saya meminta salah satu dari teman perempuan, siswa perempuan salah satu untuk bisa doa kasih kita. Ina maju sudah. Baik, kita sudah, teman-teman atau adik-adik sudah bisa istirahat. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih.